Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ilmi, Prodi Hukum Pidana Islam, mata kuliah Usul Fiqh, dosen pengampu Dr. Rabiatul Adawiyah, SHI MHI. Adapun hadis tentang ijtihad, Muaz tentang ijtihad, yang artinya Nabi mengutus Muaz bin Yaman, maka Nabi bertanya kepadanya, bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila di bawah kamu sesuatu permasalahan? Muaz menjawab, saya akan memutuskan hukum berdasarkan kata Allah. Nabi bertanya lagi, sekiranya kamu tidak mendapati dalam kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan memutuskan berdasarkan sunnah. Saya akan berijtihad dengan pandanganku. Nabi pun bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Allah. Ijtihad adalah mengarahkan seluruh tenaga dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Tujuan ijtihad adalah memutuskan sebuah hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ijtihad masih dibutuhkan karena untuk memahami lebih dalam mengenai Al-Quran dan hadis. Ijtihad sendiri berarti para ulama atau upaya para ulama dalam menyimpulkan hukum dari kedua sumber Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. 5 contoh ijtihad di masa Khalifah Rasyidin. Yang pertama, ijtihad dalam bentuk memberikan penjelasan terhadap nas yang telah ada, baik nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, ijtihad untuk menetapkan hukum yang baru bagi kasus-kasus yang muncul melalui cara-cara perbandingan atau mencari persamaannya dengan ketentuan hukum yang telah ada dalam penjelasannya. Yang ketiga, melawan nabi palsu di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, menjadikan satu mushaf Al-Quran di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Yang kelima, dimulainya dakwah Islam secara terang-terangan di masa Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau memulai memeluk agama Islam. 5 contoh ijtihad ulama di masa modern. Yang pertama, penentuan 1 Syawal. Yang kedua, tentang bayi tabung. Yang ketiga, larangan para ulama menggunakan bayi tabung. Alasannya karena akan menimbulkan masalah. Yang keempat, tentang warisan. Dalam Islam yang berhak mendapatkan warisan adalah anak kandung. Yang kelima, menentukan fatwa haram seperti petua haram merokok karena pada zaman Rasulullah tidak ada. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. As-Sunnah. Sunnah menurut istilah ahli usul fiqh adalah ucapan Nabi dan perbuatannya, dan jadi sunnah artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah agama yaitu perbuatan Nabi, seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dan hukum setelah Al-Quran. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah metode yang menerapkan sebuah hukum Islam. Prinsip dalam qiyas adalah
menyampaikan sesuatu dengan sesuatu yang lain, maknanya mengamalkan ketentuan hukum sesuatu yang sudah ada aturan hukumnya dengan sesuatu yang lain yang belum ada aturan hukumnya, karena ada persamaan antara keduanya. Istisan adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik dan bersikap lahiriah ataupun maknawiyah meskipun hal tersebut dianggap tidak baik oleh orang lain. Maslahah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.